Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat taniku semuanya. Nah, semoga sahabat taniku semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan dibanyakan rezekinya, amin. Kali ini sahabatku, saya akan berbagi tentang pengendalian hama sundep atau penggerek batang atau beluk kalau sudah besar dikatakan oleh para petani. Dan saya akan berbagi tentang bagaimana caranya di awal sudah terserang hama sundep. Nah, padi ini dulunya waktu usia 15 hari sampai 20 hari itu terserang hama sundep setelah pemupukan. Tetapi dalam 1 minggu dengan pengaplikasian 2 kali dalam 1 minggu berturut-turut, artinya 3 hari sekali, kita katakanlah dalam 1 minggu itu 2 kali. Nah, alhamdulillah. Dan sekarang bahwa tanaman tersebut apa yang sobatku lihat, nah seperti inilah. Dengan apa saja? Yuk kita simak video saya berikutnya agar jangan sampai gagal paham. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana caranya tentang penanggulangan yaitu hama sundep. Nah, hama sundep biasanya para petani mengatakan bahwa tanaman padi saat kecil terserang penggerek batang bisa disebut hama sundep. Nanti kalau sudah besar di saat padi itu keluar malai dan padi itu hapa, sama juga terserang penggerek batang bisa disebut adalah beluk. Nah, kali ini saya akan menjelaskan dan akan berbagi tentang bagaimana cara menanggulangi hama sundep padi itu sebelum dipupuk dan sesudah dipupuk itu terserang hama sundep. Cara yang pertama ini adalah petakan ini dikeringkan dulu sobat. Jadi di saat kita terserang hama sundep, kita harus bisa dikeringkan. Kalau sawah ini tak ada hujan, kita jangan terlalu kering. Artinya harus ada permukaan tanah itu kelihatan. Nah, satu itu. Keduanya, jangan dipupuk dengan menggunakan pupuk nitrogen pure. Atau kebanyakan kita menaburkan pupuk tentang nitrogen. Karena pada awal tumbuhan itu artinya masa-masa seperti ini adalah supaya anakan banyak. Biasanya kita sebagai petani adalah selalu menebarkan pupuk urea. Ini sangat fatal sekali kalau sawah tersebut itu adalah terserang hama sundep. Dan banyak obatnya di toko-toko pertanian. Artinya semacam Pripaton, semacam Endur, semacam segala macam. Itu adalah sangat mahal sekali. Tetapi kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya bahwa hama sundep itu berhenti, tanaman tetap subur. Dan nantinya setelah subur boleh kita dilakukan aplikasi pemupukan atau penyepraian yang mengandung nutrisi kandungan N-nya lebih tinggi atau P-nya sedang, K-nya lebih rendah. Itu semacam seperti itu. Tetapi kali ini saya dengan apa menggunakan untuk menanggulangi hama sundep ini? Yang pertama saya menggunakan daun mindi dan daun mimba. Nah, ini adalah menurut saya dan pengalaman saya sangat efektif sekali sobatku. Dan yang keduanya, saya menggunakan silika cair. Jadi kita membuat tergantung luas lahan kita. Andai kata luas lahan kita itu hanya 3000 meter. Kita cukup dengan membuat POC atau pestisida nabati dengan menggunakan daun mindi sebanyak 1,5 liter atau 2 liter. Dan berapa daun mindinya? Yaitu kurang lebih setengah kilo. Nah, itu ditumbuk biar halus atau di blender, lalu direndam beberapa saat atau 1 malam atau beberapa saat, artinya lebih daripada 2 jam atau 3 jam. Tapi yang lebih bagusnya adalah kita 1 malam atau 1 hari 1 malam. Nah, yang pertama itu lalu diperas. Dan setelah itu dicampurlah kita dengan
sabun pencuci piring dengan sunlight atau dengan apa, atau dengan sabun colek itu pun, atau dengan deterjen seperti merek dagangnya Daya, itu nggak masalah. Nah, itu lebih bagus. Dan setelah itu kita nanti saat pengaplikasian kita dicampur dengan silika cair. Nah, ini sangat efektif sekali. Kenapa kita menggunakan silika? Padahal silika itu kan bukan artinya untuk hama sundep, melainkan adalah silika itu untuk memperkeras batang, untuk malainya lebih bagus dan akarnya lebih panjang. Tetapi berdasarkan pengalaman saya, dengan daun mindi dicampur dengan silika ini, di saat padi itu masih di bawah usia 20 hari, ini betul-betul top pokoknya. Betul-betul jos sobat. Ini sudah terbukti. Penggunaan silika cair untuk menanggulangi hama penggerek batang atau hama sundep atau hama beluk, ini menurut saya adalah sangat membantu sekali. Selain untuk pencegahan juga hama tersebut, ini tanaman menjadi sehat. Yang pertama itu. Dan keduanya adalah di dalam silika cair ini, kebetulan saya menggunakan Orinit dengan merek dagang Orinit. Ini ada sedikit kandungan daripada kalium atau K2O. Nah, tanaman kecil pun sobatku, kalau dari kecil sudah diberikan kalium, nah ini adalah atau silika, ini bisa mencegah hama dan penyakit. Itu contohnya kenapa saya bisa terjadi menggunakan seperti itu. Nah, itulah maksud saya. Mungkin sobat petaniku semuanya ada yang bertanya, berapa campuran daripada perasan daun mindi atau daun mimba itu? Nah, itu dengan campuran deterjen atau sabun cair pencuci piring. Kita hanya cukup kalau dengan sunlight dalam 2 liter itu kita menggunakan hanya cukup 20 cc atau 20 mili. Paling banyak adalah 30 mili lah ya. Terus bagaimana dengan deterjen semacam sabun colek? Kita cukup menggunakan hanya cukup 1 sendok. Nah, bagaimana dengan deterjen yang lain seperti Daya atau segala macam? Yang lebih bagus adalah yang pernah pengalaman saya menggunakan Daya, itu cukup 2 sendok untuk 2 liter itu. Dan dosisnya nanti diaplikasikan pada tanaman per tangki adalah minimal 1 gelas aqua atau 200 cc dan ditambah dengan silika cair, yaitu cukup 2 mili atau 1 mili. Kalau saat penyerangan seperti ini adalah serangan seperti ini, kita menggunakan 2 mili. 2 mili per liter. Berarti di dalam tangki 16 liter itu adalah kurang lebih adalah 30 mili sobat. Nah, aduklah dengan rata di dalam ember sebelum dimasukkan. Lalu setelah rata kita masukkan ke dalam tangki dan dispraykanlah. Nah, waktunya kapan? Di saat kita serangan yang betul-betul sedang keadaan kita terserang hama sundep itu, kita harus melakukan penyepraian 1 minggu 2 kali. Dan waktu pengaplikasiannya adalah kalau pagi dari jam 6 sampai jam 10, dan kalau sore jam 3 sampai selesai atau jam 15. Nah, itulah sobatku semuanya. Siapa tahu bahwa sharing saya ini bermanfaat. Dan bagi yang belum subscribe, yuk kita subscribe dan berbagilah kepada orang lain, siapa tahu video ini bermanfaat.